Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi tentang sistem endokrin. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materi yang akan kami bawakan, yaitu tentang sistem endokrin. Mengapa sih disebut endokrin? Karena sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu sendiri merupakan kelenjar buntu. Hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan tanpa melalui duktus atau saluran. Selanjutnya yaitu tentang hormon. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Hormon juga bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan, lalu dilepaskan ke aliran darah. Selanjutnya dibawa sel, yaitu responsive cell, diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Adapun sifat hormon itu sendiri yaitu bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh atau aktivitas tertentu. Selanjutnya, hormon dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki peran yang sangat penting. Kemudian hormon juga bekerja lambat, tidak spontan seperti syaraf. Hormon juga tidak dihasilkan setiap waktu, hanya diproduksi apabila diperlukan saja. Selanjutnya, di dalam kelenjar endokrin memiliki organ utama, yaitu hipotalamus, kelenjar hipofisi, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar suprarenal, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar timus, testis, dan ovarium. Baiklah, bisa kita lihat semuanya di sini merupakan gambar dari kelenjar endokrin yang ada pada manusia. Selanjutnya, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hipotalamus juga menghasilkan faktor R atau releasing dan I atau inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisis anterior. Selanjutnya, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memegang peranan penting dalam mensekresi hormon dan semua organ endokrin. Juga mengatur agar setiap kelenjar endokrin yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Fungsi hipofisis itu sendiri diatur oleh SSP melalui hipotalamus. SSP merangsang neurosekretory dalam hipotalamus untuk menghasilkan hipofisiotropik hormon yang mengatur hipofisis. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan lobus intermediate. Baiklah, ini merupakan bagian dari hipotalamus. Bagian-bagiannya. Di dalam kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan lobus intermediate. Dalam lobus anterior terdapat beberapa hormon, yaitu growth hormone atau GH, sering juga disebut dengan hormon somatotropin, berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan tubuh. Selanjutnya, hormon tirotrofin atau thyroid stimulating hormone, berfungsi untuk merangsang sekresi kelenjar tiroid. Selanjutnya, hormon ACTH atau
adrenokortikotropik hormon, berfungsi untuk merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal atau kelenjar adrenal. Selanjutnya yaitu hormon LTH, yaitu untuk merangsang kelenjar susu atau glanula mamae untuk mensekresi susu. Adapun juga hormon gonadotrofin. Dalam hormon gonadotrofin ini juga di dalamnya ada yang disebut dengan hormon gonadotrofin ini juga mengandung hormon LH. Hormon LH ini terdapat pada wanita dan pria juga. Fungsi hormon LH ini untuk wanita untuk merangsang ovulasi dan merangsang korpus luteum, menghasilkan estrogen dan progesteron. Sedangkan pada pria untuk merangsang sel interstitial Leydig di dalam testis agar menghasilkan testosteron. LH pada laki-laki disebut IC, yaitu hormon FSH atau hormon perangsang folikel. Hormon ini terdapat pada wanita dan pria. Fungsi hormon FSH pada wanita untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan merangsang sel-sel folikel yang menghasilkan estrogen. Sedangkan pada pria, hormon ini berfungsi untuk merangsang proses spermatogenesis. Selanjutnya yaitu lobus intermediate. Pada bagian ini menghasilkan melanotrofin atau intermediate. Hormon ini berperan dalam mengatur perubahan warna kulit. Baiklah, selanjutnya yaitu lobus posterior. Lobus posterior terdapat hormon antidiuretik hormon atau sering kita sebut hormon ADH, yaitu berfungsi untuk mengatur kadar air dalam darah melalui penyerapan air oleh tubulus ginjal, sehingga sekresi ADH mempengaruhi jumlah urin yang dihasilkan seseorang. Selanjutnya yaitu hormon oksitosin, yaitu berfungsi untuk merangsang kontraksi otot polos uterus. Hormon ini berpenting dalam proses kelahiran. Selanjutnya, lobus anterior. Lobus anterior terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga adenohipofisis. Kelenjar lobus anterior ini membentuk hormon sendiri yang kemudian akan dibebaskan dalam darah. Lobus anterior, hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon peptida utama. Selanjutnya hormon yang terkandung di dalam lobus anterior. Ada growth hormone atau somatotropik, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan lemak serta meningkatkan sintesis protein. Kedua, thyroid stimulating hormone atau hormon TSH, yang berfungsi untuk mengendalikan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin. Selanjutnya yaitu hormon adrenokortikotropik hormon atau hormon ACTH, untuk mengendalikan kelenjar adrenal untuk menghasilkan steroid di korteks adrenal. Lobus anterior yang keempat yaitu hormon gonadotrofin, luteinizing hormone atau LH, mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron serta mempengaruhi produksi testosteron dalam testis. Follicle stimulating hormone atau FSH merangsang perkembangan folikel dekrab di ovarium dan pembentukan spermatozoa di testis. Yang kelima yaitu prolaktin atau PRL, merangsang perkembangan payudara dan produksi air susu pada wanita. Yang keenam yaitu melanoctin stimulating hormone atau MSH, menyebabkan sel melanosit dalam jaringan kulit menghasilkan lebih banyak pigmen melanin. Selanjutnya yaitu lobus posterior. Terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofisis.
Secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun, hanya menyimpan dan setelah mendapatkan rangsangan yang sesuai akan mengeluarkan dua hormon peptida kecil, yaitu vasopressin atau ADH dan oksitosin. Lobus posterior menghasilkan hormon-hormon yaitu satu vasopressin atau antidiuretik hormon ADH meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus coledocutus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Yang kedua yaitu oksitoksin, merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus pada saat persalinan. Selanjutnya yaitu lobus intermediate, terletak di antara lobus anterior dan posterior, menghasilkan endorfin, mengendalikan reseptor rasa nyeri. Ini merupakan contoh dari hormon-hormon yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid yang pertama terletak di leher bagian depan di samping kanan dan kiri tarakea, melekat pada tulang laring, terdiri dari dua lobus, dextra dan sinistra, saling berhubungan. Kedua, hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid yaitu T3 triiodothyronin, T4 tetraiodothyronin, dan trikolsitonin. Kelenjar tiroid, bahan dasar pembentukan hormon adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Jika asupan iodium kurang, maka akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau gondok. Fungsi kelenjar tiroid sendiri yaitu yang pertama mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi jaringan tubuh. Yang kedua, mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Ketiga, menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid yang tinggi. 4. Mengatur penggunaan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Kelenjar paratiroid yang pertama menempel pada bagian anterior dan posterior. Kedua, lobus kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar paratiroid yaitu yang pertama mempercepat absorpsi kalsium dan intestinum, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal. Yang selanjutnya yaitu jika suplai kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi resorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Ini merupakan gambar letak dari kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitaria Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang osternum. Dalam rongga torak berwarna kemerahan dan terdiri dari dua lobus. Fungsi kelenjar timus itu sendiri adalah untuk sumber sel yang bersifat imunologis, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan meningkat pada masa bayi sampai remaja, dan setelah remaja pertumbuhan pun berkurang. Yang kedua, kelenjar subrenal atau disebut juga dengan kelenjar suprarenal. Kelenjar suprarenal terletak di kutub atas ginjal sehingga disebut suprarenal. Terbagi menjadi dua lapisan. Pertama, lapisan medula adrenal yang menghasilkan katekolamin dan korteks adrenal yang menghasilkan steroid. Korteks adrenal dibagi menjadi tiga bagian, yaitu zona glomerulus atau lapisan luar yang menghasilkan aldosteron, mineral loktarokoid yang fungsinya meningkatkan ekskresi ion kalium,
di ginjal, meningkatkan retensi natrium atau Na di kelenjar keringat dan saluran pencernaan. Yang kedua, korteks adrenal atau zona fasikulat atau lapisan tengah yang menghasilkan kortikosteroid yang berfungsi meningkatkan kegiatan metabolisme, meningkatkan ambang neuron atau SPP, meningkatkan sekresi asam lambung, menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, menghambat pelepasan histamin dalam reaksi alergi atau mengatasi shock antilaktik dalam pemberian adrenalin. Korteks adrenal. Ketiga, zona reticularis menghasilkan androgen atau tidak mempunyai efek maskulinisasi yang berarti, dan eksterogen atau tidak mempunyai efek feminisasi yang berarti. Medula adrenal berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom, menghasilkan hormon epinefrin, norepinefrin, dapat juga melepaskan adrenalin dan noradrenalin yang berfungsi meningkatkan denyut jantung, menghambat tekanan darah, mempercepat pernapasan, meningkatkan produksi gula darah di hati. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kelenjar pankreas. Seperti gambar yang telah dilihat, kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdor bagian atas terbentang horizontal dari duodenum ke lien. Jaringan utama pankreas terdiri atas sel as ini menghasilkan enzim pencernaan. Pulau Langerhans terdiri dari sel alfa, beta, dan delta. Kelenjar pankreas, sel alfa menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah dan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangan ke dalam darah. Sel beta mensekresi insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati. Sel gamma adalah mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan GH, pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Testis menghasilkan androgen atau testosteron yang diproduksi oleh interstitial lining pada tubulus seminiferus. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan alat genital ke arah pria, mempengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder, alat genetik pria, dan rambut. Mulai dihasilkan pada saat janin 7 minggu dan berhenti pada saat bayi 1 bulan. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa pellikul dan sel tulenin corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita, proses laktasi, dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Baiklah, sekian video pemaparan materi tentang sistem endokrin dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.